Para pemirsa Suyanto.id, kita ketemu lagi untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Suyanto.id. Channel ini juga untuk amar ma'ruf media sosial. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai sekolah Muhammadiyah dengan Ketua Majelis Dikdasmen PNF, Pendidikan Non Formal, dan beliau adalah Bapak Didik Suhardi PSD. Beliau juga saat ini sedang mengemban amanah di pemerintahan, tapi jabatannya itu panjang sekali. Coba saya ingat-ingat, beliau adalah Deputi 5 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau Deputi 5 itu apa? Yang ditangani adalah bidang revolusi mental, kemajuan kebudayaan, dan prestasi olahraga. Luar biasa ini. Jadi tugas yang menantang, dan tentu saja beliau dipercaya untuk memimpin Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PNFI di pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, tentu saja saudara, kalau channel ini, video ini sampai ke tangan Anda, sampai ke gadget-gadget Anda, inilah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Dan kita sapa dulu narasumber yang hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof. Amin, alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat. Orang tua itu asal makan teratur, olahraga teratur, insya Allah sehat. Tapi kalau Amin. Amin. kalau makannya model seperti dulu sudah nggak bisa, Pak Didik. Apa-apa diembat. Setelah dulu nekat namanya. Sekarang harus terkendali. Nah, Pak Didik, Ya, kita ini berada di episode 5, ya. yaitu episode yang sebelumnya adalah kepemimpinan kepala sekolah, dan sekarang kita akan berdiskusi dengan Pak Didik untuk didengar para aktor-aktor pendidikan dasar menengah di Muhammadiyah. Apa Pak Didik yang harus dilakukan untuk membuat sinergi antara keluarga, masyarakat, sekolah yang ada di Muhammadiyah ini? Apa Pak Didik? Oke, baik, Prof. Yang saya cintai para penggemar Suyanto.id yang selalu mengikuti YouTube-nya Prof. Suyanto. Hari ini, alhamdulillah saya diberi kehormatan oleh Pak Prof. Suyanto untuk menyampaikan tentang program pendidikan Muhammadiyah. Kita sudah pada episode yang kelima ya, Prof. Ya. Ya, betul. Yang kelima dari visi pendidikan Muhammadiyah untuk 2022-2027. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana kita mengembangkan terkait dengan organisasi dan kepemimpinan. Kemarin kita sudah bicara tentang penguatan kepala sekolah. Nah, mungkin perlu saya tambahkan lagi, Bro. Ya. Karena kepala sekolah itu merupakan salah satu kunci dari pengembangan sekolah. Ya. Maka memang kita harus punya program yang terstruktur untuk mempersiapkan mereka secara baik. Oleh karena itu di program 2022-2027 ini akan kita perkuat lagi, ya, apa yang disebut dengan Diksuspala, Bro. Oke. Pendidikan khusus calon kepala sekolah. Calon atau yang sudah kepala sekolah, Pak Dik? Dalam Calon atau yang sudah kepala sekolah yang dipendidik? dua-duanya. Jadi yang calon kepala sekolah dan kepala sekolah, artinya dua-duanya selalu kita berikan penguatan gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan wawasan tentang kekinian, ya, kebaruan yang memang harus selalu diikuti oleh para calon kepala sekolah maupun kepala sekolah. Nah, Diksuspala ini tentu akan banyak mengajarkan tentang praktek-praktek baik yang sudah berhasil dilakukan oleh sekolah maupun madrasah, sehingga mereka menjadi sekolah-sekolah yang hebat.
sekolah-sekolah yang benar. Nah, ini yang kita berikan kepada para kepala sekolah yang mungkin sekolahnya masih dalam taraf perjuangan, Ya, termasuk para calon kepala sekolah. Misalnya ya, tentang bagaimana fundraising, bagaimana tentang membangun suatu kepercayaan kepada masyarakat, bagaimana membangkitkan semangat Bapak Ibu gurunya, bagaimana meningkatkan partisipasi, bagaimana berani mengambil risiko, bagaimana berani mengambil komitmen. Nah, itu bagaimana meningkatkan komitmen. Ini adalah hal-hal penting yang saya kira itu best practice ini harus ditularkan ya. kepada para calon kepala sekolah dan kepala sekolah saya yang sekolahnya masih dalam perjuangan. Jadi itu program kami, termasuk yang saya kira juga itu bagaimana membangun kaderisasi, karena saya berkeyakinan bahwa kalau semakin banyak jumlah siswa kita di Dikdasmen ini, maka Dikdasmen dan non formal, maka ladang kita untuk penanaman nilai-nilai kemuhamadiahan itu akan sangat kuat, bro. Akan sangat kuat karena kan sejak usia SD sampai pendidikan menengah itu kan saya kira proses yang panjang, dan kita memang harus punya benang merah. Penanaman nilainya di SD seperti apa, di SMP sederajat seperti apa, dan di sekolah menengah seperti apa. Begitu, Bro, kira-kira, Bro. Ya, ya tadi dikatakan oleh Pak Didik bahwa penting melihat best practice. Itu teorinya memang ada, yaitu role model teori, vicarious learning theory, social learning theory, menyebutkan bahwa dengan melihat orang lain di luar kita, ini harapannya kita bisa belajar banyak. Nah, best practice itu, Pak Didik, yang kita Ya. lihat itu gimana kebijakan kita ke depan di Majelis Dikdasmen PNF ini. Apakah best practice itu harus dilihat dalam internal sekolah-sekolah Muhammadiyah? Atau bahkan kita misalnya bisa keluar, melihat sekolah-sekolah hebat, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berbasis Islam atau non-Islam, sehingga kita bisa melihat banyak hal dari segi manajerial, substansi, kepemimpinan, dan sebagainya. Gimana kira-kira ke depan untuk melatih calon dan kepala sekolah yang existing ada ini? Gimana kira-kira? Ya, Bro. Jadi pertama, memang filosofinya pimpinan itu harus growth mindset. Jadi Hmm. harus punya uh, visi untuk maju, untuk berkembang, untuk melakukan pembaruan. Jadi oleh karena itu, ketika kita melaksanakan program Diksuspala, dan ini sudah kita lakukan dalam bentuk yang lain, kita memang belajar tidak hanya di dalam, Bro. Hmm. Kita kemarin belajar misalnya di Kanisius, ya. Hmm. Kanisius Oke. sebelah sekolah di PP Muhammadiyah itu kan ada sekolah Kanisius yang sudah cukup lama, dan itu kualitasnya juga tidak diragukan. Nah, kita belajar dari sana juga bagaimana mengelola sekolah yang berkualitas, termasuk bagaimana menggerakkan masyarakat agar partisipasinya kuat. Ya. Juga termasuk sekolah-sekolah yang lain. Kita juga belajar di beberapa sekolah yang di luar Muhammadiyah, yang tentu harapannya kita akan semakin memperkaya, memperkuat, dan memperluas jaringan. Dan semangatnya memang best practices ini kan tentu berkembang dengan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Oleh Ya. karena itu, sekolah-sekolah maupun madrasah di lingkungan Dikdasmen harus mampu melakukan adopsi, adaptasi, ya, kemudian juga mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang harus berdasarkan kondisi lingkungan di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak bisa hanya copy and paste, tidak bisa. Bisa jadi copy, kemudian ada sedikit mungkin redesign, sedikit adaptasi, dan perubahan-perubahan yang tentu ini akan sangat tergantung dari
kondisi wilayahnya masing-masing. Begitu, Prof. Ya, ya saya sepakat itu ya. Kalau kita pergi ke mana, melihat Ya, praktis di tempat lain, itu memang kita harus berpikir lagi bagaimana bisa mengimplementasikan di dalam internal kita sesuai dengan konteks, sesuai dengan betul, kultur. betul. Kalau tidak, ya kan banyak banyak Ya, orang-orang Indonesia itu gampang saja memperbarui pendidikan di Indonesia. Lihat aja ke misalnya saja Finlandia yang top itu, nggak bisa serta-merta dibawa ke sini sistem itu karena betul, betul, Prof. konteks kulturnya beda. Siswa sana Betul. dari rumah sudah punya cita-cita, punya tujuan, mau apa, Ya, dia sudah otonom lah. Di siswa kita kan tidak semua satu kelas itu kalau ditanya tujuannya apa sekolah itu kan belum tentu bisa menjawab semua. Mungkin betul, betul, Prof. baru 2,5% atau baru sedikit 5% yang bisa menjawab kesadaran itu. Nah, orang tua gimana Pak Didi? Peran sertanya. Bagaimana cara mengajak orang tua? Dan pendidikan itu kan semangatnya di undang-undang itu kan juga undang-undang pendidikan yang kita bikin bareng-bareng dulu itu Pak Didi. Kan pendidikan itu harus diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Ya, Masyarakat itu termasuk adalah orang tua bagi Muhammadiyah. Gimana cara melibatkan itu? betul, Prof. Sesuai dengan prinsip tri pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, maka tentu masyarakat dan keluarga ini punya faktor yang penting, sangat penting menurut saya. Sehingga kita harus bisa membuat ekosistem ini menjadi kuat, gitu. Menjadi kuat. Nah, oleh karena itu, karena masyarakat sekarang ini daya belinya sudah bagus, Bro. Daya belinya sudah bagus, maka memang prinsip pendidikan Muhammadiyah di samping tetap kita melayani anak-anak kita yang kurang mampu, tentu kita sudah harus mulai switching ke masyarakat yang sudah menengah ke atas, yang memang daya belinya sudah bagus, termasuk juga kesadaran tentang pentingnya pendidikan juga sudah tinggi. Nah, kalau ini bisa dilakukan dan kita bisa memberikan layanan yang terbaik, saya kira saya yakin betul masyarakat akan berbondong-bondong untuk bersekolah di Muhammadiyah. Karena sekarang masyarakat yang sibuk tentu misalnya seperti Prof. Suyanto ya termasuk kita-kita lah, itu kan inginnya memberikan pendidikan pada putra-putrinya bukan hanya masalah akademiknya saja, tetapi juga non-akademiknya termasuk pendidikan agama. Nah, ini saya kira ini apa ya, kekuatan dari pendidikan Muhammadiyah. Karena ada Ismuba, ada IPM, ada Hizbul Waton, ada Tapak Suci, sehingga anak-anak kita, para orang tua pasti akan sangat merasa nyaman kalau putra-putrinya di sekolah itu bukan hanya mendapatkan pelajarannya bagus, tapi juga karakternya bagus, agamanya juga terdidik dengan baik, misalnya sholat duhanya bagus, kemudian jamaahnya bagus, kemudian sampai asar dia bisa bersekolah, bisa sholat berjamaah di sekolah, dan kemudian dia juga bisa mempraktekkan apa yang diajarkan di sekolah di rumahnya masing-masing. Nah, ini adalah bagian proses habituasi dan pembudayaan yang saya kira ini menjadi impian orang tua, karena orang tua yang sibuk itu sebetulnya kalau putra putrinya sekolah sampai sore itu merasa nyaman dan mengurangi rasa berdosa Ya, karena merasa tidak bisa memberikan putra putrinya mendidik sendiri pendidikan agamanya. Nah, oleh karena itu inilah yang harus direspon oleh pendidikan Muhammadiyah. Jadi sudah tidak waktunya lagi kita memberikan layanan hanya sampai seperti sekolah negeri, tapi sudah minimal harus full day, Bro. Harus full ya, day, sehingga pendidikan yang holistik itu betul-betul bisa kita praktekkan. ya, Sehingga yang kita berikan bukan hanya kompetensi keilmuannya, tetapi juga kompetensi-kompetensi yang lain yang itu dibutuhkan oleh putra-putri kita supaya mereka bisa hidup dengan uh,
dengan baik, nyaman, dan sukses di masa yang akan datang. Ya, Itu, Bro. ya, 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 ya. Saya kira bagus itu, Pak Didi, bahwa mari kita mencoba memberi penciri bagi sekolah Muhammadiyah yang itu merupakan nilai plus yang bisa didapatkan oleh orang tua. Misalkan aja orang tua kan memang galau kalau anaknya itu berada di lingkungan yang tidak baik. Apalagi sekarang media Betul. sosial itu luar biasa, nggak ada kendalinya, bisa mengarah pada hal-hal yang tidak mendidik seperti pornografi, pola hidup Betul, hedonistik Bro. dan sebagainya. Dan di sekolah Muhammadiyah itu bisa dilakukan untuk memiliki karakter yang baik. Bahkan orang tua itu sebenarnya berharap Pak Didik, walaupun orang tuanya nggak bisa ngaji, harapannya anaknya hafal juz 30 paling tidak. Betul. Itu kan. Betul. Ya itu harapannya kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan di sekolah ini bisa ditularkan oleh putra-putrinya yang Ya, sudah diajarkan, sehingga nanti kalau misalnya orang tuanya tidak biasa sholatnya, mungkin masih on off dengan melihat putra-putrinya, oh anak saya kok sekarang rajin, nah, itu bisa justru bukan inspirasi dari orang tuanya, tapi anak yang menginspirasi orang tuanya. ya, Itu ya, harapannya itu ya, begitu. ya, baiklah Pak Didik. Ya, Mudah-mudahan sekolah-sekolah Muhammadiyah memiliki tagline yang sesuai dengan punyanya Muhammadiyah, yaitu kita ikut membangun sekolah yang berkemajuan. Terima kasih betul, Pak Bro. Didi. Dan eh, kita ketemu lagi ya. Minggu depan mudah-mudahan bisa saling ketemu. Tapi saya nggak tahu, kelihatannya minggu depan saya ada di Kalimantan Selatan. Jadi nanti kita cari waktu Siap, yang Bro. ya, oke ya. Dan Ya, Bro. Terima kasih, Bro. terima kasih, semoga selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.